wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari kelas T Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan tentang video praktikum agrostologi, yaitu tentang rumput gajah dan Indogovera. Baik, yang pertama yaitu klasifikasi rumput gajah. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnolipita, Divisi kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, famili Poaceae, genus Penicetum, dan spesies Penicetum purpureum scaum. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Rumput gajah atau Penicetum purpureum merupakan salah satu jenis hijauan pakan ternak yang berkualitas. Tanaman ini juga dapat hidup pada tanah kritis, di mana tanaman lain relatif tidak dapat tumbuh dengan baik. Rumput gajah dapat hidup di berbagai tempat, mulai dari 0 sampai 3000 meter di atas permukaan laut, tahan naungan dan respon terhadap pemupukan. Rumput gajah juga disebut elephant grass, Uganda grass, Nave grass, berasal dari Afrika. Tanaman ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan tumbuh alami di seluruh dataran Asia Tenggara. Di Indonesia, rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama pakan ternak yang memegang peran yang amat penting, karena hijauan mengandung hampir semua zat yang diperlukan ternak. Rumput gajah memiliki umur panjang, tumbuh tegak, membentuk rumpun, dan memiliki ruas pendek. Dapat tumbuh pada dataran rendah sampai ke pegunungan dan responsif terhadap pemupukan nitrogen. Rumput gajah termasuk tanaman tahunan, tumbuh tegak menyerupai tebu, mudah berkembang biak, berdaun lebar, tipis, dan mempunyai tulang daun. Rumput gajah mempunyai batang bulat, berkayu, dan berbuku-buku, di mana dari buku tersebut nantinya akan keluar tunas baru, yang kemudian akan menjadi batang baru. Batang rumput gajah ditutupi perisai daun yang agak berbulu. Diameter batang dapat mencapai lebih dari 3 cm dan terdiri dari 20 ruas. Tinggi batang rumput gajah mencapai 2-3 meter. Lebar daun 1,25 sampai 2,50 cm. Serta panjang daun 60-90 cm. Daya adaptasi rumput gajah sangat luas, mulai dari jenis tanah tekstur ringan, sedang sampai berat, dan tanah yang kurang subur. Walaupun rumput gajah dikelola dengan kurang baik, masih tetap menghasilkan hijauan yang tinggi. Kondisi tanah yang diperlukan untuk menghasilkan produksi yang optimal adalah tanah yang lembab. Kelembapan yang dikehendaki oleh rumput gajah adalah 60-70%. Keunggulan rumput gajah antara lain mampu beradaptasi di berbagai macam tanah, merupakan tumbuhan perennial, produksinya tinggi, nilai gizinya yang tinggi, dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi. Produksi hijauan di kebun rumput, baik itu rumput gajah ataupun rumput raja, bila melebihi atau melewati umur potong akan mengurangi kualitas hijauan tersebut. Untuk mengoptimalkan produksi dan menjaga kualitas, pemotongan dilakukan harus tepat waktu. Adapun kandungan nutrien rumput gajah terdiri atas bahan kering 19,9%, protein kasar 10,2%, lemak kasar 1,6%, serat kasar 34,2%,
abu 11,7%, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen 42,3%. Morfologi tanaman rumput gajah. Yang pertama, akar. Morfologi pertama dari batang dari bagian akar tanaman rumput gajah. Ketika ditanam atau mungkin sebagaimana kita melihat, rumput akan sulit mengenali akar tersebut. Bagian akar tersebut merayap, membentuk jalinan di permukaan tanah dan menutup tanah, sehingga dapat menahan adanya erosi bisa dikatakan secara mudah. Tanaman rumput gajah ini mengikat berbagai tanah yang ada dengan akar, sehingga tanah tidak akan mudah terbawa air. Adanya tanaman rumput gajah di halaman bisa membantu mengurangi genangan air akibat hujan dan tentu saja menambahkan ekosistem yang ada pada tanaman. Yang kedua yaitu batang. Apabila dilihat secara detail ataupun jarak dekat morfologi dari batang, tanaman rumput gajah ini memang cukup unik, hampir sama dengan tanaman tebu. Tumbuhnya sangat tegak mencapai 2 meter, di mana batangnya bulat berkayu dan berdiameter lebih 3 cm. Yang ketiga, daun. Rumput gajah memiliki pelepah disertai bagian layanan daunnya. Panjang rumput gajah tidak terlalu besar, yaitu 16 hingga 90 cm, dengan lebar kira-kira 8 hingga 35 mm. Yang keempat yaitu bunga. Morfologi lain yang bisa didapatkan saat memutuskan untuk mengetahui mengenali tanaman rumput gajah yaitu bunga. Walaupun jarang terlihat, tetapi tanaman ini ternyata memiliki bunga dengan tipe tandan berwarna emas. Selain itu, bunga dari tanaman rumput gajah memiliki perbungaan majemuk disertai dengan bentuk yang berkelompok atau soliter, di mana salah satunya pasti rumput gajah memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan rumput lain, yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, yakni mencapai 200 sampai 250 ton per hektar per tahun. Rumput gajah merupakan jenis rumput berumur panjang, tahan terhadap musim panas yang cukup tinggi, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang tidak terlalu dingin. Cara pemberian pakan pada ternak bisa dilakukan dengan cara pemotongan atau dicacah, lalu diberikan kepada ternak tersebut. Dengan dicacah atau dipotong-potong, ternak lebih mudah dalam proses pengunyahan. Baik, kita masuk yang kedua yaitu jenis legum, yaitu Indigofera. Adapun klasifikasi Indigofera yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnolipita, kelasnya Magnoliopsida, ordonya itu Favales, familinya itu Favacea, genusnya itu Indigoferae, dan spesiesnya itu Indigofera sp. Indigofera sp memiliki jenis yang sangat banyak, sekitar 700 jenis. Indigofera terbagi dalam 3 kelas. Kualitas pertama, tanaman ini hanya bisa dipanen bagian daunnya saja, yang dipanen usia 1 bulan. Kualitas kedua, bagian pohon Indigofera yang diambil daun dan batangnya yang berukuran kecil. Sementara kualitas ketiga adalah tanaman Indigofera yang bisa dipanen setiap 2 bulan yang diambil daun dan batangnya. Perbedaan dari ketiga kelas ini yaitu dari kandungan proteinnya. Kualitas pertama mengandung protein 31%, kualitas kedua berprotein 26-27%, dan kualitas ketiga dengan protein 20%.
Kandungan protein ini sangat baik untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Karakter dan manfaat Indigofera. Indigofera merupakan hijauan pakan ternak jenis leguminosa. Rata-rata tinggi pohon Indigofera sedang, namun memiliki daun yang lebat dan bisa berproduksi banyak. Selain itu, dapat menjadi pakan ternak yang tentu saja murah dan berkualitas, sehingga bisa menurunkan biaya produksi pakan. Karena dari 1 hektar Indigofera ini cukup untuk 10 ekor sapi. Sementara untuk 1 hektar rumpun biasanya hanya cukup untuk 1 ekor sapi, sehingga sangat produktif dan efisien. Beberapa keunggulan dari tanaman Indigofera adalah yang pertama, mengandung protein yang tinggi sehingga bagus untuk penggemukan ternak. Yang kedua, memiliki nilai kecernaan yang tinggi sehingga akan lebih banyak nutrisi yang diserap oleh ternak daripada terbuang bersama kotoran. Yang ketiga, kandungan mineralnya sangat ideal terhadap kebutuhan ternak, bisa membantu pertumbuhan ternak lebih optimal. Yang keempat, kandungan taninnya sangat rendah, berkisar 0,6 sampai 1,4. Jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan sifat anti nutrisi. Rendahnya kandungan tanin ini berdampak positif terhadap palatabilitasnya. Yang kelima, produksi pakan Indigofera dalam 1 hektar bisa menghasilkan 12 ton per 1 kali panen. Sementara waktu tanam yang dibutuhkan 40 sampai 50 hari dengan harga 400 per kilogram, sehingga akan menghasilkan 4,0 juta per 1 kali panen atau 3,6 juta per bulan. Budidaya Indigofera. Tanaman Indigofera merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah mana saja, mulai dari ketinggian 1 hingga 1800 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini membutuhkan pancaran sinar matahari yang cukup melimpah sehingga tanaman Indigofera bisa tumbuh subur dan berdaun lebat serta berbunga dalam jumlah yang banyak. Untuk pembibitannya, bisa menggunakan polybag yang ukuran diameternya paling sedikit 8 hingga 10 cm. Perawatan tanaman Indigofera. Penyiraman dilakukan setiap hari, namun tidak perlu menggunakan air yang terlalu banyak dan harus dijaga agar tidak muncul genangan. Air yang menimbulkan genangan akan membuat biji atau batang Indigofera cepat membusuk. Untuk pemupukan, sebaiknya menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang. Melalui akarnya, tanaman ini mampu mengambil nitrogen sendiri dari udara, sehingga tidak membutuhkan pupuk kimia. Setelah tumbuh berusia 2-3 bulan, bibit tanaman Indigofera bisa dipindah ke lahan permanen. Selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan pertama bisa dilakukan 60 hari setelah tanam dengan cara dipangkas. Pemangkasan setidaknya pada ketinggian 1 meter dari tanah. Pemanenan selanjutnya dilakukan setiap 60 hari setelah pemangkasan sebelumnya.